Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anina Mega Pratiwi dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang pengertian hadis mutawatir. Hadis mutawatir menurut bahasa yaitu isim fa'il dari bentuk dasar matsar tawatur yang berarti terus-menerus atau kesinambungan. Menurut istilah, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh jalur parawi yang banyak menurut adat kebiasaan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Menurut Al-Syafi'i, hadis mutawatir merupakan hadis yang diriwayatkan dari jamaah, sehingga tidak terbayangkan kesempatan pada kebohongan karena masalah jumlah yang sangat banyak. Mutawatir yang kebenaran informasinya memiliki tingkat tinggi sangat kolektif, sehingga kebenaran yang didapatkan dari orang lain seakan-akan mendapatkan informasi itu langsung secara indrawi. Syarat-syarat hadis mutawatir. Yang pertama, harus diriwayatkan oleh banyak jalur perawi, yakni adanya konsistensi jumlah perawi pada setiap tabaqat. Yang kedua, menurut adat kebiasaan tidak mungkin sepakat berdusta, perawinya harus mencapai suatu ketentuan yang menurut adat tidak terjadi kesempatan untuk berbohong. Yang ketiga, periwayatan yang dilakukan harus berdasarkan panca indera. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurul Faroha dengan NIM akhir 098 kelas 2D dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian dan contoh hadis dilihat dari segi kuantitasnya. Yang pertama, ada hadis mutawatir lafzi. Lafzi artinya secara lafaz, jadi mutawatir lafzi itu ialah mutawatir yang lafaz hadisnya sama atau hampir bersamaan, atau hadis mutawatir yang berkaitan dengan lafal perkataan Nabi. Artinya perkataan Nabi yang diriwayatkan oleh orang banyak kepada orang banyak. Contohnya, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa'u maq'adahu mananar, yang artinya barang siapa berbuat kebohongan atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempatnya di neraka. Menurut Abu Bakar Al-Bazar, hadis tersebut di atas diriwayatkan oleh lebih dari 40 orang sahabat. Kemudian Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Muhaddisin menyatakan bahwa hadis ini diterima 200 sahabat. Yang kedua, setelah hadis mutawatir lafzi, ada mutawatir maknawi. Maknawi artinya secara makna. Mutawatir maknawi ialah mutawatir pada makna, yaitu beberapa riwayat berlainan, mengandung satu hal atau satu sifat atau satu perbuatan. Ringkasnya, beberapa cerita yang tidak sama tetapi berisi satu makna atau tujuan. Atau hadis mutawatir ialah hadis yang menyangkut amal perbuatan Nabi. Artinya perbuatan Nabi yang diriwayatkan oleh orang banyak kepada orang banyak lagi. Contoh hadis mutawatir maknawi, ada hadis tentang mengangkat tangan dikala berdoa, di mana berbunyi Arafa'a sallallahu alaihi wasallam yadaihi hatta ru'iya bayadul ibtaihi fi syai'in min du'aihil fi istisqa, yang artinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat kedua tangan beliau dalam doa-doa beliau selain dalam sholat istiqo dan beliau mengangkat tangannya hingga tampak putih-putih kedua ketiaknya. Yang terakhir ada mutawatir amali. Hadis mutawatir amali yaitu amalan agama ibadah yang dikerjakan Rasulullah kemudian diikuti oleh para sahabat. Contohnya, sallu kama ra'aitumuni usolli, yang artinya sholatlah kamu seperti kalian melihat aku sholat. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Faidah. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis ahad. Yang pertama, pengertian hadis ahad, di mana pengertian hadis ahad ini terdapat 4 definisi. Yaitu hadis ahad adalah hadis yang jumlah rawinya tidak sampai pada jumlah mutawatir, tidak memenuhi syarat mutawatir, dan tidak pula sampai pada derajat mutawatir. Ada juga ulama yang mendefinisikan hadis ahad secara singkat, yakni hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat mutawatir selain hadis mutawatir. Sedangkan menurut Abdul Wahab Khalaf menyebutkan bahwa hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1-2 orang atau sejumlah orang tetapi jumlahnya tidak sampai kepada jumlah perawi hadis mutawatir. Sedangkan menurut Hasbi Asy-Siddiqi, hadis ahad didefinisikan sebagai khobar yang jumlah perawinya tidak sampai sebanyak jumlah perawi hadis mutawatir, baik perawinya itu 1, 2, 3, 4, 5 atau selebihnya, yang tidak memberikan pengertian bahwa jumlah perawi tersebut tidak sampai kepada jumlah perawi hadis mutawatir. Yang kedua,
Adapun syarat-syarat hadis ahad. Yang pertama, periwayatannya sikoh dalam agamanya, diketahui benar dalam hadisnya, dan semua periwayatannya sikoh dari awal hingga akhir. Yang kedua, periwayat sudah balik ketika ia menyampaikan hadis dan mengerti makna hadis. Jika ia meriwayatkan secara makna, kalau ia tidak memahaminya, ia harus meriwayatkan secara lafal yang berasal dari Nabi. Yang ketiga, periwayatannya tidak berbeda dengan riwayat orang sikot. Yang keempat, periwayatnya tidak mudallis, seperti ia meriwayatkan sesuatu yang tidak didengarnya dari orang yang ditemuinya. Yang terakhir, periwayatannya hafal hadis yang berdasarkan kepada hafalan dan menjaga kitabnya jika ia meriwayatkannya secara khitbah. Di sini, adapun terdapat hadis-hadis ahad berdasarkan jumlah dari tobakoh masing-masing rawinya. Yang pertama ada hadis masyhur. Menurut bahasa, masyhur adalah muntasyir, yaitu sesuatu yang sudah tersebar, sudah populer. Menurut istilah, merupakan hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih pada setiap tobakoh tidak mencapai derajat mutawatir. Sedangkan yang kedua, hadis aziz. Menurut bahasa, adalah asyafif, yang mulia, an-nadir, yang sedikit wujudnya, asbabul ladzi yakadula yakwa ilai, yang sukar diperoleh, dan al-qawiyyu, yang kuat. Sedangkan menurut istilah, merupakan hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang, walaupun 2 orang rawi tersebut dapat pada satu tobakoh saja, kemudian orang-orang meriwayatkannya. Hadis yang ketiga yaitu hadis gharib, di mana menurut bahasa adalah baidun anil watani, yang jauh dari tanah, dan kedua kalimat yang sukar dipahami. Sedangkan menurut istilah merupakan hadis yang diriwayatkan oleh seseorang rawi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Metaria Safani, NIM 54. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam hadis ahad. Berdasarkan jumlah dari tabaqah masing-masing rawi, hadis ahad ini dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Hadis masyhur. Menurut bahasa, masyhur adalah muntasyir, yaitu sesuatu yang sudah tersebar, sudah populer. Nah, sedangkan menurut istilah, hadis masyhur merupakan hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih pada setiap tabaqah tidak mencapai derajat mutawatir. Nah, hadis masyhur ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, masyhur di kalangan para muhaddisin dan lainnya atau golongan ulama, ahli ilmu, dan orang umum. Yang kedua yaitu masyhur di kalangan ahli-ahli ilmu tertentu. Misalnya hanya masyhur di kalangan ahli hadis saja, ahli fikih saja, ahli tasawuf saja, dan sebagainya. Yang ketiga, masyhur di kalangan masyarakat umum. Nah, kitab-kitab yang berisi tentang kumpulan hadis masyhur antara lain Al-Maqasid Al-Hasanah fi Istiharah ala Al-Sinah, karya As-Sakawi, Qas Al-Kafa wa Muzil Al-Ilbas fi ma istaharah min al-hadis ala al-sinah an-nas min al-hadis, karya Ibnu Daiba As-Saibani. Nah, yang kedua yaitu hadis aziz. Menurut bahasa adalah as-safif, artinya yang mulia, an-nadir, yang sedikit wujudnya, as-sabul lazi yakadu la yukwa alaih, yang suka diperoleh, dan al-qawiyyu, yang kuat. Sedangkan menurut istilah, hadis aziz merupakan hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang, walaupun 2 orang rawi tersebut terdapat pada satu tabaqah saja, kemudian orang-orang yang meriwayatkannya. Selanjutnya yaitu hadis gharib. Hadis gharib merupakan hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi. Sedangkan menurut bahasa yaitu hadis gharib merupakan baidun anil watani, yang artinya yang jauh dari tanah, atau kalimat yang sukar dipahami. Hadis gharib itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, gharib mutlak. Gharib mutlak adalah hadis yang rawinya menyendiri dalam meriwayatkan hadis itu. Penyendirian rawi hadis gharib mutlak itu berpangkal pada ahlus sanad, yakni tabi'in, bukan sahabat. Yang kedua yaitu gharib nisbi. Gharib nisbi adalah apabila penyendirian itu mengenai sifat-sifat atau keadaan tertentu seorang rawi.
Hadis gharib itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, gharib mutlak. Gharib mutlak adalah hadis yang rawinya menyendiri dalam meriwayatkan hadis itu. Penyendirian rawi hadis gharib mutlak itu berpangkal pada ahlus sanad, yakni tabi'in bukan sahabat. Yang kedua yaitu gharib nisbi. Gharib nisbi adalah apabila penyendirian itu mengenai sifat-sifat atau keadaan tertentu seorang rawi.